Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dibimbing oleh Allah, mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kami lakukan dengan tambahan ini adalah untuk sebuah klarifikasi yang sebetulnya kaum muslimin, CD Mudzakarah ini mula-mula ada angan-angan untuk tidak disebarkan karena permintaan dari orang yang dekat dengan Bapak Salim Bajri demi kemaslahatan. Akan tetapi di saat kami merenungi itu dan hampir menyetujui, tiba-tiba terjadi di lapangan sana cerita yang berbeda. Di antaranya dengan bahasa yang subhanallah, katanya ini Buya Yahya itu nantang-nantang orang tua, menjadikan sebab perpecahan dan segala macam omongan yang tidak-tidak. Maka kami merasa untuk menghadirkan CD ini dan kami kasih mukaddimah ini agar tahu sesungguhnya seperti apa, bagaimana jalan ceritanya terjadi dialog itu. Dan kami pun juga pernah melakukan satu dialog dengan Ustadz Toharoh dari As-Sunnah, obrolan di Cirebon TV. Kronologinya juga ada bagaimana. Jadi selalu jangan sampai orang menyalahkan tapi tidak tahu sebab yang sesungguhnya. Kasus dialog di As-Sunnah karena kita ada orang berbohong. Pihak Ustadz Toharoh waktu itu berbohong mengatakan bahwasanya kami pernah nantang dialog Buya Yahya dan Buya Yahya tidak berani atau tidak bisa. Hanya ini di media, di radio, maka kami perlu untuk menyanggupi ini semuanya. Dan itu sudah selesai. Biarpun kami juga akhirnya tidak bisa melanjutkan, dan ini wallah alam bentuk ketidakseriusan atau ketidakjujuran, kami kurang tahu. Yang rencananya akan berlangsung ada silsilahnya, ternyata cuma sekali saja. Kemudian yang kedua adalah bahwa ini masalah cerita As-Sunnah. Adapun cerita dengan Bapak Salim Bajri yang katanya kami menantang anak kecil, ini menjadi sebuah perpecahan dan kami merasakan, sehingga di kalangan saudara-saudara kami yang di kota sana sudah mulai gara-gara apa yang kami lakukan ini agak sedikit berbeda, ada perubahan, takut ada perubahan hati. Padahal kami tidak bercerita ke sana sini. Bahkan dialog ini terjadi 2 kali, obrolan ini terjadi 2 kali. Yang pertama, kami tidak cerita kepada siapapun. Bahkan ada salah satu sahabat, orang yang kami cintai, ada Habib Hasan Al-Kaf, itu tidak kami kasih tahu juga. Ternyata Habib Hasan Al-Kaf malah mendapatkan informasi dari Bapak Salim sendiri, dan ini bisa ditanya. Yang kami ingin menutup dialog ini ternyata tersebar, bahkan ceritanya macam-macam. Sampai heran, orang pada dengar. Baik, apapun bentuknya, sampai diisukan bahwasanya kita ngeroyok dan sebagainya. Maka kita perlu menjelaskan bahwa kasusnya itu seperti ini. Kami diundang, dan Bapak Salim Bajri juga diundang, sama-sama undangan di sebuah tempat yang biasa dilakukan Bahthul Masail. Maka di tempat itu kita diundang, dan tempat itu sudah mingguan atau bulanan kita kurang tahu. Kita diundang dan yang dibahas adalah masalah ihda'us thawab. Kalau masalah persiapan atau tidak siap, sama-sama karena sama-sama undangan, dan semuanya dikasih tahu mepet begitu. Jadi malah apakah alasan Bapak Salim tidak siap? Semestinya memang beliau selalu siap. Bahkan katanya informasi ini dari majelis itu Bapak Salim sendiri pernah mengusulkan untuk dibahas masalah ini. Baik, kita tinggalkan masalah itu, kita akan lanjutkan bahwa dialog pertama, obrolan pertama terjadi. Kami menyebut dialog tidak pantas. Baik, katanya mudzakarah. Mudzakarah pertama terjadi. Setelah mudzakarah pertama terjadi, selesai dengan kesimpulan yang sangat jelas bahwasanya orang yang mengatakan pahala ihda'us thawab, menghadiahkan pahala itu ada dan sangat jelas, karena Bapak Salim hanya berhujjah dengan ayat Al-Quran dan ini, sementara kita mendatangkan hadis Nabi. Selesai, dan kami selesai dari majelis itu mengakui bahwa ini masalah khilafiyah, selesai. Akan tetapi setelah kami sampai di rumah 2 hari kemudian, karena waktu itu terjadi tanggal 31 Oktober 23 Dzulqa'dah,
hari Ahad, yang kami sebetulnya waktu itu juga tidak menyanggupi untuk datang karena di majelis, di pesantren kami ada majelis. Kami datang dan bertemu dengan Pak Salim Bajri, terjadilah mudzakarah yang pertama. Akhirnya hari Senin, hari Ahad, Senin, Selasa. Hari Selasa kalau tidak salah ada informasi, ada SMS bahwasanya Bapak Salim Bajri menelpon pihak yang bersangkutan untuk mengadakan kembali dan Yahya harus ada, harus datang. Kami bangga untuk mengadakan dialog, kami bangga untuk mengadakan satu obrolan, yakni tafahum, mudzakarah, bagus. Barangkali ini adalah jalan untuk temu, titik temu. Akan tapi setelah kita tanya topiknya apa? Topiknya sama. Loh, kok topiknya sama? Kalau topik yang sama ini mesti ada yang nggak beres ini. Berarti nanti masalah kalah menang ini. Akan tapi karena tetap bahkan ada permintaan dari sana, datang. Kami mengatakan tidak bisa kalau hari Senin, karena hari Senin kebetulan ada haulnya Habib Ja'far Ma'bud yang ada di Benda. Dan selesainya tidak tahu jam 10, 11, kebetulan putra-putra beliau ada di kami. Kami harus datang dan ini sudah janji lama. Kami tidak janji untuk bisa hadir di acara ini. Cuman dari pihak panitia katanya, ini permintaan dari Bapak Salim Bajri. Lihat, permintaan ini dari Bapak Salim Bajri. Karena merasa kemarin barangkali tidak cukup hujahnya, ingin mendatangkan hujahnya di pertemuan yang kedua. Baik, kalau begitu kami akan paksakan, insya Allah sampai kami terlambat buru-buru, sampai kita tidak bisa menghormati tuan rumah untuk makan siang. Akhirnya kami langsung dan bertemu dengan Bapak Salim Bajri. Dan kami yang membawa ini gambar, karena kami sudah dapat peringatan dari teman-teman, bahwa kalau sudah obrolan semacam ini, harus diabadikan, kalau tidak fitnah di belakang itu. Ternyata sudah kita abadikan, masih ada fitnah, maka CD harus disebarkan. Nah, jadi kalau orang harus tahu siapa kira-kira yang mengajak di sini dalam hal ini. Jangan dikatakan, ya yang ngajak, Bu ya yang memulai. Ini adalah satu ketidakbenaran dalam memberikan informasi. Kemudian setelah itu, kami juga ingin menyampaikan bahwa kami sangat senang dengan komando atau suara dari Pak Salim untuk menghindari masalah khilafiyah. Akan tapi subhanallah, kita harus tahu siapa biang yang menjadikan orang ribut. Kalau orang masalah khilafiyah itu ada orang yang melakukan dua masalah atau dua hal, satu mengatakan, satu melakukan, satu tidak, maka boleh semuanya. Ini khilafiyah. Jadi biarkan orang melakukan ini, biarkan orang melakukan itu khilafiyah. Akan tapi, di saat kami menjelaskan masalah khilafiyah, itu bukan berarti kami mengangkat masalah khilafiyah. Misalnya tawassul ada hujjahnya, misalnya tahlil ada hujjahnya. Ini kita ingin menjelaskan masalah khilafiyah. Nah, yang mengangkat masalah khilafiyah itu adalah orang yang membid'ahkan. Orang harus paham di situ. Karena semestinya khilafiyah itu begini, yang tahlilan mangga, yang tidak mangga, itu khilafiyah. Orang ngerti khilafiyah. Tapi ini, orang tahlilan sesat, da'uthawab bid'ah, ini tidak ngerti khilafiyah. Maka kami perlu menjelaskan. Katanya, ini Buya Yahya suka ngangkat-ngangkat masalah khilafiyah. Jawabnya bukan itu. Kami menjelaskan masalah khilafiyah. Adapun masalah khilafiyah yang disampaikan Pak Salim, perlu kejujuran. Betulkah Bapak Salim ingin menghindari masalah khilafiyah? Sebab di majelis kami dikagetkan urusan gelar. Masalah nama Buya Yahya dibahas, subhanallah. Orang memanggil saya itu terserah, manggil Buya, manggil Kang, manggil Dek, manggil Nak. Orang Cirebon banyak yang manggil kami dengan panggilan Nak, Yahya. Kan banyak. Dan kami tidak perlu dengan sebutan masalah nama, terserah Kiai, Syekh dan sebagainya. Dan Pak Salim sendiri katanya, gelar Buya Yahya itu gelar ulama dan sebagainya. Ya sudah, gelari para ulama, jangan gelari kami, selesai. Dan gelar itu berjalan begitu saja, dari anak kami nyebut Buya, santri kami nyebut Buya, jemaah semuanya nyebut Buya. Itu hanya karena barangkali kebiasaan saja. Bahkan ada yang tidak ngerti Buya itu artinya apa. Baik. Kemudian kalau memang Bapak Salim tidak mau, ya biarkan saja Pak Salim tidak mau. Akan tapi sebagai catatan yang ikut dengan Bapak Salim Bajri, Anda ingat waktu ada deklarasi Forum Ukhuwah Islamiyah di Kabupaten, ya, ada pembawa acaranya menyebut Buya dari awal sampai akhir, sampai orang di luar bingung. Dipikir ada Buya Yahya di dalam. Ternyata situ namanya Buya Salim Bajri. Mohon maaf, ini masalah khilafiyah. Ini adalah sesuatu hal yang unik ya bagi kami. Ini sudahlah, jangan dibahas masalah Buya dan Buya. Ini saja barangkali. Jadi intinya, ini muqaddimah untuk menjelaskan bahwasanya kronologi cerita ini adalah dialog ini adalah siapa yang mengajak dan siapa yang diajak. Kalau masalah menantang, mohon maaf, kami menantang orang yang membid'ahkan, bukan Bapak Salim Bajri. Bukan menantang ngajak gulat, tapi kami menantang. Aku jelaskan, kalau sampean belum tahu ini masalah khilafiyah, saya jelaskan. Ini bid'ah, saya jelaskan. Itu saja. Jadi mohon maaf, inilah muqaddimah yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah memberikan kepada hati Anda, hati kami cinta, sehingga kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan bimbingan kepada kita semua. Semoga Allah menyelamatkan kita semua di dunia dan akhirat, menyatukan umat ini. Musuh kita banyak, musuh kita ada di luar, maka di dalam harus saling mencintai. Tidak ada saling membid'ahkan, tidak ada saling menjelekkan. Adapun kalimat provokasi yang pernah kami sebutkan di majelis, provokasi harus tahu ceritanya. Provokasi itu adalah karena waktu itu antara hujjah masalah dengan judul dengan contoh beda, maka ini tidak benar provokasi. Kami hanya menyebut begitu. Lalu
diekspor Bapak Salim dalam acara berikutnya, saya membawa Al-Quran, dibilang provokasi. Astagfirullahaladzim. Itu merubah fakta lagi. Nah, baik. Ini saja barangkali para kaum muslimin bisa menyimak CD dengan cermat, teliti, dan ingat Allah, keinsyafaan. Kebenaran harus diikuti. Tolong kalau ada kekurangan kami dimaafkan. Kami manusia, di situ kami ngomong kasar, ngomong kurang nyaman, jadi mohon dimaafkan kami, dan mohon doa selalu. Inilah manusia ya, manusia kayak apapun kami bisa kepleset. Mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.